Pada tahun ke-6 Hijriah, 628 Masehi, Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu yang mengarahkan beliau dan para pengikutnya untuk melakukan umrah ke Mekah. Setelah bertahun-tahun terusir dari tanah kelahiran mereka dan menghadapi tekanan dari kaum Quraisy, kerinduan kaum muslimin untuk mengunjungi Ka'bah semakin membara. Rasulullah pun mengumumkan niatnya untuk menunaikan umrah dan sebanyak 1.400 orang muslim bersiap melakukan perjalanan suci tersebut. Mereka berangkat dari Madinah dengan niat damai, tanpa persenjataan kecuali pedang yang biasa dibawa dalam perjalanan. Untuk menegaskan niat damai mereka, Rasulullah juga membawa hewan kurban sebagai tanda ziarah. Namun, kabar keberangkatan mereka sampai ke telinga kaum Quraisy yang merasa terancam dan khawatir bahwa ini hanyalah dalih bagi kaum muslimin untuk menyerang Mekah. Ketika rombongan Muslim tiba di dekat Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, mereka dihadang oleh pasukan Quraisy. Demi menghindari konflik, Rasulullah memerintahkan untuk berhenti dan berkemah di sana. Beliau mengutus beberapa sahabat, termasuk Utsman bin Affan, untuk menyampaikan pesan damai kepada pemimpin Quraisy dan menegaskan bahwa tujuan mereka hanyalah untuk beribadah, bukan untuk berperang. Namun, kabar simpang siur muncul bahwa Utsman dibunuh oleh Quraisy. Berita ini mengguncang kaum muslimin. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat di bawah sebuah pohon dan mengadakan baiat Ridwan, sumpah setia untuk membela Islam hingga titik darah penghabisan. Kabar ini membuat kaum Quraisy gentar dan mereka segera mengutus Suhail bin Amr sebagai juru runding untuk mencapai kesepakatan damai. Perundingan antara Rasulullah dan Suhail bin Amr berjalan alot. Kaum Quraisy mengajukan beberapa syarat yang tampak merugikan kaum muslimin. Berikut poin-poin utamanya. Tidak diperbolehkan umrah tahun ini. Kaum muslimin harus kembali ke Madinah tanpa memasuki Mekah. Mereka diizinkan datang tahun berikutnya, namun hanya tinggal selama 3 hari dan tanpa senjata kecuali pedang. Gencatan senjata 10 tahun. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun. Pengembalian pendatang muslim. Siapapun dari Quraisy yang pindah ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan, tetapi kaum muslimin yang kembali ke Mekah tidak akan dikembalikan. Kebebasan bersekutu. Suku-suku Arab bebas untuk bersekutu dengan kaum Quraisy atau kaum muslimin. Saat perjanjian ini ditulis, Suhail keberatan saat Rasulullah menuliskan gelar Rasulullah dalam naskah perjanjian. Ia bersikeras agar hanya ditulis Muhammad bin Abdullah. Demi menghindari perselisihan lebih lanjut, Rasulullah setuju untuk mengubahnya. Banyak sahabat merasa kecewa dan marah dengan isi perjanjian yang tampak tidak adil dan merugikan kaum muslimin. Mereka bertanya-tanya mengapa Rasulullah menerima syarat-syarat yang memberatkan itu. Bahkan Umar bin Khattab dengan tegas mempertanyakan keputusan ini. Tetapi Rasulullah dengan bijak menegaskan bahwa ini adalah wahyu dari Allah dan pasti membawa hikmah yang lebih besar. Setelah perjanjian ditandatangani, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan kurban dan bercukur sebagai tanda selesai bertahalul. Meski dengan hati berat, mereka pun melaksanakannya. Rombongan Muslim kemudian kembali ke Madinah tanpa melaksanakan umrah. Meskipun terlihat merugikan, perjanjian Hudaybiyah ternyata membawa dampak positif yang luar biasa. Perlindungan dan kebebasan dakwah. Dengan adanya gencatan senjata, kaum muslimin bebas berdakwah tanpa gangguan dari Quraisy. Islam pun berkembang pesat dan banyak suku Arab yang masuk Islam. Diplomasi dan pengaruh politik. Perjanjian ini memperlihatkan kekuatan politik kaum muslimin yang kini diakui oleh Quraisy sebagai kekuatan yang setara, pembatalan klausul yang berat sebelah. Tak lama setelah perjanjian, putra Suhail bin Amr, Abu Jandal, datang ke Madinah untuk memeluk Islam. Sesuai perjanjian, Rasulullah dengan berat hati mengembalikannya ke Mekah. Namun kejadian ini justru memicu gelombang dukungan bagi kaum muslimin dan melemahkan moral Quraisy. Akhirnya, klausul yang mengharuskan pengembalian muslim yang datang dari Mekah dibatalkan. Pembebasan Mekah, perjanjian Hudaybiyah membuka jalan bagi pembebasan Mekah 2 tahun kemudian ketika Quraisy melanggar perjanjian dengan menyerang sekutu muslim. Rasulullah dengan bijak menggunakan kesempatan ini untuk memasuki Mekah secara damai dan memberikan amnesti kepada penduduknya.
Perjanjian Hudaybiyah adalah contoh teladan kebijaksanaan politik dan strategi jangka panjang yang diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun pada awalnya tampak merugikan, perjanjian ini justru menjadi titik balik dalam sejarah Islam yang membuka jalan bagi kemenangan dakwah dan persatuan umat Muslim. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran, keteguhan iman, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan adalah kunci dalam menghadapi tantangan hidup. Perjanjian Hudaybiyah bukan sekadar perjanjian damai, tetapi sebuah pelajaran tentang visi strategis dan keikhlasan dalam mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.